Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berjumpa kembali dulu dalam channel Couple Tablik bersama istri saya tercinta Monik Andi Putra, bersama suami saya tersayang Bagus Andi Putra. Ya dulur, hari ini saya ada satu pertanyaan ya. Dulur, apakah Anda tipikal orang dalam dua hal ini? Satu, Anda tersenyum agar hati Anda bahagia, ataukah Anda harus menunggu hati bahagia dulu baru bisa tersenyum? Saya ulangi, satu, apakah Anda tipikal orang yang satu, Anda tersenyum agar hati Anda bahagia, atau Anda harus bahagia hatinya dulu baru bisa tersenyum? Ya, jawab sekarang. 3, 2, 1. Oke, saya dengar. Oh, ada yang bilang, ini jujur ya, nomor 2. Kalau Mami? Kalau Mami senyumin aja. Berarti 1 atau 2? 1. Oh, 1. Ya. Lazimnya dulur, yang normal ini adalah yang nomor 2. Artinya normal itu bukan berarti Mami yang normal, bukan. Tetapi yang nomor 2 itu kebanyakan atau lazimnya banyak orang itu yang nomor 2. Hatinya bahagia dulu baru bisa tersenyum. Nah, padahal Kanjeng Nabi itu yang nomor 1. Kanjeng Nabi itu yang nomor 1. Tersenyum dulu agar beliau bahagia. Ini juga disunahkan kepada kita. Apapun kondisi yang melingkupi kita saat ini, duh dulur, ini seperti ngomongin ke diri saya. Detik-detik sebelum mengambil gambar harus bisa dipaksa tersenyum. Tersenyum dulu agar bahagia. Nah, itu dulur. Pertanyaan sederhana, tetapi seringkali kita melupakan bahwa yang paling penting kita harus senyum dulu, pasang senyumnya dulu, baru rasakan kebahagiaan itu. Jangan nunggu bahagia baru bisa tersenyum. Kalau yang nomor 2, kita nunggu bahagia baru bisa tersenyum, maka pertanyaannya kapan kita bisa senyum? Karena hidup ini selalu berpasangan, ada sedih, ada bahagia. Nek, dirimu ya, kalau dulur sekalian banyak sedihnya, terus kapan senyumnya? Nah dulur, hari ini kita akan membahas tentang senyum. Makanya couple tablik ini dua-duanya kalau di depan kamera selalu tersenyum ya, di belakang tetap senyum. tetap senyum. Bahkan sampai suntuk hati saya minta istri saya untuk membuat saya tersenyum. Nah dulur, banyak manfaat dari senyum. Yang pertama, 18 otot yang ada di wajah kita ini akan tertarik penampang ototnya. Kalau 18 otot yang ada di wajah kita itu tertarik penampangnya, maka semakin mengecil, maka debit atau aliran darah itu semakin lancar. Dan darah itu mengandung oksigen dan asupan makanan. Sehingga ketika pertama kali kita tersenyum, maka yang teraliri darah yang mengandung oksigen dan asupan makanan adalah otak. Ya, adalah otak. Sehingga orang tersenyum itu pasti bisa berpikir logis, jernih. Maka kalau Anda ada masalah seperti yang disampaikan oleh istri saya, maka senyumin aja. Karena senyum itu akan memompa darah yang mengandung oksigen dan asupan makanan, menutrisi otak kita sehingga kita bisa berpikir logis ya. Kemudian yang kedua, senyum itu membuat kita awet muda, bukan awet tua, tapi awet muda. Nah, kalau orang itu sering tersenyum, maka orang itu akan mempunyai interpersonal attraction yang tinggi atau mempunyai daya tarik sehingga orang lain itu
mau mendekat kepadanya. Jadi yang kedua tadi membuat awet muda, dan yang ketiga menarik orang lain. Jadi dulur yang jauh-jauh jodohnya, tolong perbanyak senyumnya sekarang ini. Karena dengan senyum itu siapa tahu akan menarik jodoh, ya. Tidak hanya menarik jodoh, tapi orang lain juga memperhatikan kita. Ini kok senyum-senyum terus. Ini alumni rumah sakit jiwa Pakem atau Menur, kan gitu ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, karena tadi senyum itu menarik orang lain, maka juga magnet rezeki terbesar ternyata dari senyum. Ya, rezeki itu datangnya dari mana, Mas? Dari senyum. Dari senyum. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Ya, rezeki min Allah kan. Harus ke Allah. Nah, tentunya datang dari Allah. Ini sambil ingat-ingat hadis kelihatannya. Las saja, Mam, ya, ngosdol, nggak pakai kol, ya. Jadi rezeki min Allah, tetapi dengan perantaraan manusia. Lah kalau manusia dicemberutin, mana mau deketin kita, mana mau memberikan rezeki, gitu. Dan yang kelima, mencairkan suasana, ya, mencairkan suasana. Nah, ketika kita sedang berkonflik, berselisih atau suntuk, tadi nih beberapa detik yang lalu sebelum pengambilan gambar ini, saya sedang suntuk, ya sedang jengkel, istri saya datengin, diajak senyum. Dari tadi disuruh senyum nggak mau, dari tadi disuruh senyum nggak mau, ya gituin ya. Akhirnya saya bisa senyum, akhirnya mencairkan suasana, nggak jadi minggat saya. Kalau suntuk biasanya udah bawa sepeda motor kemana, tapi sambil bu, aku dicegah, nggak dicegah-cegah, malah ditinggal dandan. Sorry, ini bukan rahasia rumah tangga. Nah, oh ternyata ada satu lagi nih, yang keenam, ya. Yang keenam, senyum membuat bahagia, ya. Dan bahagia itu adalah meningkatkan imun atau daya tahan kita. Entah ketika kita sedang sakit, maka obatnya adalah senyum. Ketika kita sedang sedang merasakan letih, lemah, maka tersenyum itu akan membuat semangat, membuat imun kita naik. Karena bahagia itu akan meningkatkan imun kita. Sedangkan kalau Anda stres, ya kalau terus semua stres, maka itu imun akan turun. Nah, ini manfaat senyum secara ilmiah, ya. Secara ilmiah seperti itu, dulur. Tetapi bagaimana dengan kajian agama kita? Rupanya Ustazah Monik Aniputera sudah menyiapkan dan menghafalkan hadisnya. Silakan Umi. Baik, ternyata dengan tersenyum itu adalah ladang sodako kita. Senyum merupakan sodako yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang. Sebagaimana hadis mengatakan, tabasumuka wajhi laka sodako. Jadi jika kita kepingin memiliki pahala sodakoh sebanyak-banyaknya, maka ringankanlah bibirmu untuk tersenyum, untuk siapa saja dan dalam keadaan apapun. Jika ingin doamu terkabul, maka senang ke hatimu, perbanyak senyum. Bukankah kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah? Karena ketika kita berhusnuzon kepada Allah, maka senyum itu akan selalu ada di bibir kita. Ketika kita diberi kesusahan, maka berpikirlah, ya Allah, aku tahu Engkau merindukanku. Baik, dengan begitu bersegeralah kita bermesraan kembali dengan Allah. Jadi bukan karena Allah ingin menguji kita atau ingin memberi cobaan pada kita, tidak. Allah pasti sedang merindukan kita. Karena mungkin kemarin-kemarin kita terlalu disibukkan oleh urusan duniawi. Kira-kira gitu. Ya, jadi benar yang disampaikan ini, nasihatnya ini untuk saya, bukan untuk dulur ya, tapi untuk saya nih, nohoknya sampai ke sini. Katanya mau buat senyum, ayo buat saya senyum. Kok malu depan kamera? Ada misi. Nggak boleh iklan ya. Iklan. Titit. Tak sensor. Pikiran ruwet, ya, pikiran ruwet, suntuk, gitu. Jadi kalau kita pikirannya ruwet, obatnya satu, senyum dulu, ya. Wes pokoknya disenyumi, semuanya pasti akan hilang, ya. Bener tak gitu.
Bener, pikiran ruwet, terus pokoknya senyum dulu. Bahkan ini jagonya senyum ini. Dibeliri orang senyum, dicengkelin orang senyum, gitu kan ya, senyum sampai orangnya jengkel sendiri ya. Oh, senyum dimarahin kok senyum. Ini jagonya senyum, saya belajar dari beliau. Ustadzah kita ini ya. Jadi saya sendiri itu seringkali masih cemberut ya. Aku tuh masalah rumit, suntuk, ruwet. Ternyata dengan senyum lega. Ya, dulu. Jadi sebagaimana disampaikan oleh istri saya tadi, doa itu bisa terkabul ketika kita sedang bahagia. Jadi sudah tune in dengan Allah ketika bahagia. Ya, sama dengan anak, ketika anak minta duit kepada kita, minta duitnya Pak, tapi sampai cemberut ya, kita juga mau ngasih juga nggak senang gitu ya. Tapi ketika dengan senyum, kan ngerayu ya, ngerayu orang tua. Ini sama halnya dengan ngerayu Allah. Kalau kita senyum, alhamdulillah ya Allah, tapi masih kurang ya Allah. Jadi kan enak, Allah dengarnya juga. Oh ya. Lain sakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabil sadid. Siapa yang bersyukur nikmat pasti nikmatnya akan ditambah. Itu memang. Ya dulur, jangan lupa senyum. Ya sak ruwet masalahmu ojo lali guyu ya, tapi jangan senyum sendiri. Setidaknya mensenyumi orang lain meskipun nggak punya duit, sedekahnya pakai senyum. Istri saya guru saya yang utama. Assalamualaikum Mas. Monggo Mbak. Sambil senyum, sedekahnya luar biasa. Tiap pagi seperti itu semuanya disapa ya. Senyumnya sama suami juga luar biasa. Terus terang, inilah senyum istri saya yang menguatkan saya. Sehingga kalau saya diem, kok nggak didatengin, jengkel rasanya. Karena yang dijak senyum aja saya udah melting. Tambahannya ini cukup. Speechless karena kakean senyum. Terima kasih dulur, semoga barokah dan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bagus Adi Putra. Saya Monika Adi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.